Ada sebuah kota di Jazirah Arab yang dikenal sangat misterius dan penuh kutukan. Bahkan, saking beratnya sejarah kelam kota ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan umatnya untuk tidak mengunjungi tempat tersebut. Kota ini sering dijuluki sebagai kota hantu. Namun yang mengejutkan, dalam beberapa tahun terakhir, Kerajaan Arab Saudi justru berencana menjadikan wilayah ini sebagai destinasi wisata sejarah. Hal ini tentu menimbulkan perdebatan, mengingat larangan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Lalu, seperti apa sebenarnya kisah masa lalu dari kota ini? Dan bagaimana rencana pembangunannya ke depan? Di video kali ini, kita akan membahas sejarah kelam sekaligus masa depan kota yang dikenal dengan nama Madain Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Satu Pesan yang dirahmati Allah. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungannya dan diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Nama Saleh berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada nama Nabi Saleh. Madain Saleh juga dikenal dengan sebutan lain yaitu Al-Hijr karena lokasinya berada di daerah berbatu-batu, sebuah topografi khas di wilayah tersebut. Dalam literatur kuno, sejarawan Yunani bahkan menyebut kawasan ini dengan nama Hegra. Penduduk pertama yang menghuni Madain Saleh adalah kaum Tsamud, atau dalam Al-Quran disebut Ashab al-Hijr. Mereka adalah keturunan dari kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihi salam. Setelah kaum Ad dimusnahkan oleh azab Allah, beberapa dari mereka yang selamat melanjutkan kehidupan dan menurunkan generasi baru yang dikenal sebagai kaum Tsamud. Silsilah mereka menurut catatan adalah Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Sebagian ahli sejarah menggolongkan kaum Tsamud sebagai bagian dari kelompok etnis Arab Ba'idah, yaitu bangsa Arab purba yang telah punah sebelum Islam menyebar luas. Kaum Tsamud dikenal sebagai masyarakat yang sangat ahli dalam memahat batu, kemampuan yang luar biasa pada masa itu. Diperkirakan mereka hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi atau 400 sampai 500 tahun setelah masa kenabian Nabi Hud. Wilayah Madain Saleh kala itu diberkahi dengan banyak sumber air serta lahan pertanian yang subur. Meskipun secara geografis, lokasinya berada di tengah gurun yang gersang. Keberadaan mereka pun diabadikan dalam Al-Quran. Nama kaum Tsamud disebut sebanyak 9 kali dalam kitab suci tersebut. Selain itu, referensi mengenai kaum ini juga ditemukan dalam catatan-catatan kuno yang bahkan lebih tua dari Al-Quran, seperti dalam dokumen Babilonia dari wilayah Mesopotamia kuno. Letak situs bersejarah Madain Saleh sendiri berada sekitar 20 km di utara kota Al-Ula dan sekitar 400 km dari Madinah, serta 500 km dari kota Petra di Yordania. Hingga kini, kita masih bisa menyaksikan jejak peninggalan mereka dalam bentuk ukiran dan pahatan menakjubkan di dinding-dinding batu besar. Bayangkan saja, karya seni yang luar biasa itu dibuat lebih dari 4000 tahun yang lalu, suatu pencapaian luar biasa untuk peradaban di masa lampau. Sobat Satu Pesan yang dirahmati Allah, jika suatu hari kita menginjakkan kaki di kawasan ini, kita akan mendapati jejak sejarah menakjubkan dari peninggalan kaum Tsamud. Madain Saleh adalah sebuah gugusan bebatuan pasir dengan lanskap yang memukau. Di sana terbentang bukit-bukit yang beraneka warna, merah, kuning, hingga putih, menambah kesan artistik dari kawasan ini. Kaum Tsamud dikenal sangat ahli dalam memahat batu. Mereka mengubah lereng-lereng bukit menjadi rumah dan istana yang menakjubkan, dengan sentuhan arsitektur yang menyerupai gaya Yunani dan Romawi klasik. Kawasan Madain Saleh mencakup area seluas sekitar 4.000 hektar dan di dalamnya terdapat lebih dari 130 struktur pahatan batu yang memiliki fungsi beragam, mulai dari hunian, tempat ibadah, hingga makam. Menurut data dari situs resmi UNESCO, setidaknya ada 114 makam peninggalan bangsa Nabatean yang tersebar di wilayah ini. Madain Saleh sendiri terbagi dalam 4 bagian utama. Qasr al-Bint, inilah struktur terbesar di kawasan Madain Saleh. Bangunan ini dulunya diyakini sebagai kediaman para putri kerajaan. Tingginya mencapai 16 meter dan berdiri megah di tengah kompleks. Qasr al-Diwan,
merupakan tempat ritual dan pertemuan umum masyarakat. Luas bangunan ini sekitar 12,8 kali 9,8 meter dengan langit-langit setinggi 8 meter. Di bagian atasnya terdapat lubang persegi yang mengarah ke langit, kemungkinan digunakan untuk upacara atau pencahayaan alami. Qasr Al-Farid. Struktur ini menjadi ikon dari Madain Saleh karena letaknya yang berdiri sendiri di tengah bukit batu. Bentuknya sangat simetris dan menonjol, menjadikannya salah satu spot yang paling sering difoto oleh para pengunjung. Area C, seperti bagian lainnya, area ini juga dipahat menyerupai bangunan rumah. Di dalamnya terdapat 2 kuburan, menandakan bahwa tempat ini juga menjadi lokasi pemakaman bangsawan atau tokoh penting pada masanya. Jika kita perhatikan, gaya pahatan di Madain Saleh memiliki kemiripan dengan situs Petra di Yordania. Namun, Petra umumnya lebih kompleks karena sudah mengenal teknik ukiran melengkung. Sementara bentuk pahatan di Madain Saleh masih dominan kotak-kotak. Meskipun demikian, keduanya sama-sama dibangun oleh bangsa Nabatean, kaum yang misterius dan sering dikaitkan sebagai bagian dari bangsa Arab kuno. Letak Madain Saleh dan Petra sendiri tidak terlalu jauh, hanya sekitar 500 km. Secara kronologis, kaum Tsamud hidup lebih dulu, lalu setelah mereka dibinasakan oleh azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wilayah ini kemudian dihuni oleh bangsa pendatang yang dikenal sebagai Nabatean. Dari sinilah berkembang 2 kota penting, Madain Saleh dan Petra. Bangsa Nabatean adalah penyembah berhala, sebagaimana kaum sebelumnya. Mereka memuja dewa-dewi seperti Manat dan Hubal. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 62, disebutkan bagaimana kaum Tsamud menolak ajakan Nabi Saleh alaihi salam dan mempertanyakan larangannya terhadap tradisi nenek moyang mereka. Hai Saleh, sesungguhnya engkau dahulu adalah orang yang kami harapkan. Apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami ragu terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Karena kekufuran dan kedurhakaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengutus Nabi Saleh alaihi salam untuk memperingatkan mereka. Namun seperti banyak umat terdahulu, kaum Tsamud tetap membangkang, dan akhirnya mereka pun ditimpa azab yang mengerikan. Di antara para nabi, hanya 4 yang berasal dari bangsa Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita tercinta, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mereka, sebagian besar nabi diutus untuk kaum Bani Israel. Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud dan senantiasa mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tradisi menyembah berhala ini telah berlangsung sejak generasi leluhur mereka, diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, mayoritas kaum Tsamud pun menyembah berhala. Negeri kaum Tsamud kala itu dipenuhi dengan berbagai bentuk kemaksiatan. Gaya hidup mereka syarat dengan perbuatan dosa seperti hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, perzinaan, hingga tindak kejahatan lainnya. Nabi Saleh pun menyeru kaumnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Maka mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah. Sesungguhnya Tuhanku dekat, rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya." QS Hud 61. Namun, seruan Nabi Saleh justru membuat kaum Tsamud murka. Mereka menegur Nabi Saleh agar tetap mengikuti ajaran nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Bahkan, mereka mulai meragukan kebenaran risalah yang dibawanya. Pada akhirnya, hanya segelintir orang saja yang menerima dan mengikuti ajaran Nabi Saleh. Sementara itu, para pembesar dan orang-orang kaya dari kaum Tsamud tetap menolak dakwah tersebut. Mereka menganggap ajakan Nabi Saleh hanyalah angan-angan dan tidak bisa dipercaya. Sobat satu pesan yang dimuliakan Allah, kesabaran Nabi Saleh benar-benar luar biasa, seluas samudra. Meskipun terus-menerus dianggap remeh dan dianggap berbicara omong kosong oleh kaumnya,
beliau tidak langsung meminta kepada Allah agar diturunkan azab atas mereka. Nabi Saleh tetap bersabar menghadapi kesombongan kaum Tsamud yang menolak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, beliau kemudian memanjatkan doa, memohon kepada Allah agar diberikan sebuah tanda yang nyata, mukjizat, sebagai bukti kebenaran kenabiannya. Nabi Saleh berharap dengan adanya mukjizat tersebut, kaum Tsamud akan percaya dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu pun dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Saleh sebuah mukjizat luar biasa, yakni seekor unta betina yang keluar dari dalam batu besar. Ya, unta ini sangat ajaib karena tidak lahir seperti hewan lainnya, melainkan langsung dikeluarkan oleh kehendak Allah sebagai bukti nyata bagi kaum Tsamud agar tidak lagi mendustai nabi mereka. Nabi Saleh kemudian berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai tanda kebesarannya untuk kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah ini, dan jangan kalian sakiti dengan cara apapun. Jika kalian melanggarnya, maka kalian akan ditimpa azab yang dekat." QS Hud 64. Setelah mukjizat itu ditunjukkan, Nabi Saleh membuat kesepakatan dengan kaumnya. Unta itu adalah milik Allah dan dihadirkan sebagai bukti kerasulan beliau. Maka, tidak ada satupun yang boleh mengganggu, apalagi mencelakainya. Jika peringatan ini dilanggar, maka azab besar dari Allah pasti akan datang menimpa mereka. Sayangnya, kaum Tsamud tetap mengabaikan peringatan tersebut. Dengan penuh kesombongan dan kebodohan, mereka tidak menggubris peringatan Nabi mereka, bahkan mengabaikan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, pada suatu malam, 9 orang laki-laki dari kaum Tsamud diam-diam mendatangi tempat di mana unta Nabi Saleh berada. Mereka telah menyiapkan pedang dan tombak untuk membunuh unta tersebut. Orang-orang inilah yang berani melakukan tindakan bodoh dan keji itu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan." QS An-Naml 48. Dalam ayat lain dijelaskan, lalu mereka memanggil kawannya, maka kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. QS Al-Qamar 29. Setelah kejadian itu, Nabi Saleh keluar dengan penuh amarah untuk menemui kaumnya. Beliau berkata dengan tegas bahwa ia telah memperingatkan mereka agar tidak menyakiti unta itu. Namun, bukan merasa bersalah atau menyesal. Kaum Tsamud malah semakin angkuh dan menantang. Mereka justru berkata kepada Nabi Saleh agar segera menurunkan azab jika benar ia adalah utusan Allah. Padahal sebelumnya mereka sendiri yang meminta bukti kenabian berupa mukjizat. Setelah Allah tunjukkan tanda kebesarannya, mereka malah membunuh mukjizat itu, lalu tetap meminta bukti lagi agar percaya. Allah menceritakan, kemudian mereka menyembelih unta itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan mereka. Lalu mereka berkata, "Hai Saleh, datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan itu, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." QS Al-A'raf 77. Setelah itu, Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Bersenang-senanglah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari, itulah janji yang tidak akan didustakan." QS Hud 65. Nabi Saleh pun bersama para pengikutnya yang beriman segera meninggalkan negeri itu, hijrah dari Madain Saleh. Mereka tahu bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang dan membinasakan kaum yang zalim itu. 3 hari setelah pembunuhan unta tersebut, tibalah saatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar diturunkan kepada kaum yang telah mendurhakai utusannya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat dahsyat dari langit. Suara itu begitu kuat hingga langit pun seakan terbelah. Suara tersebut disusul dengan kehancuran gunung-gunung, dan kemudian terjadilah gempa bumi yang sangat hebat mengguncang seluruh kota. Getaran maha dahsyat itu memusnahkan seluruh kaum Tsamud. Tidak ada satupun yang selamat. Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menimpa mereka dengan sempurna.
membinasakan semuanya tanpa tersisa. Setelah peradaban kaum Tsamud dan juga Nabatean runtuh, sisa-sisa bangunan di kawasan Madain Saleh dimanfaatkan kembali oleh penduduk dari wilayah sekitar. Pada abad ke-13, tempat ini sempat dihuni kembali dan menjadi jalur penting dalam perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1346, seorang pengelana terkenal bernama Ibnu Batutah sempat melewati wilayah tersebut. Saat itu, beliau dan rombongannya tengah mengalami kehausan, namun mereka memilih untuk tidak singgah dan mencari air di sana. Entah karena tempat ini dikenal sebagai daerah yang terkutuk, atau karena mereka mengingat sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang umatnya untuk berkunjung ke wilayah itu. Tak lama setelah tempat itu kembali dihuni, satu persatu penduduknya mulai pergi. Hingga akhirnya Madain Saleh kembali menjadi kota yang sunyi, seperti sebelumnya. Yang membuat tempat ini dijuluki sebagai kota hantu adalah karena suasananya yang benar-benar lengang dan tak berpenghuni. Hal ini sangat berbeda dengan Petra di Yordania, yang setiap harinya ramai dikunjungi para wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar meriwayatkan dalam bukunya Kisah-Kisah Syahih dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dalam perjalanan menuju Perang Tabuk, mereka sempat melewati kawasan Madain Saleh. Di sana, mereka berhenti untuk beristirahat di salah satu perkampungan. Para sahabat saat itu mengambil air dari sumur-sumur yang dahulu digunakan oleh kaum Tsamud. Sebagian air bahkan sudah digunakan untuk membuat adonan roti dan air lainnya sudah dipanaskan di atas api. Namun, ketika Rasulullah melihat itu semua, beliau memerintahkan agar air tersebut dibuang dan adonan rotinya diberikan kepada unta saja. Beliau bersabda, "Aku khawatir kalian akan tertimpa hal yang sama seperti yang menimpa mereka." Syekh Umar Sulaiman menekankan bahwa ketika seseorang berada di tempat yang pernah menjadi lokasi peristiwa besar pada masa lalu, maka sepatutnya ia mengambil pelajaran darinya. Apalagi bagi para dai, tempat seperti ini bisa menjadi pengingat bagi manusia, agar mereka tidak mengulangi dosa dan kesalahan umat terdahulu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kawasan Al-Hijr, Madain Saleh, beliau bersabda, "Janganlah kalian masuk ke tempat tinggal kaum yang zalim, kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa saja menimpa kalian juga." HR, Ahmad, dan Bukhari. Setelah berkata demikian, Rasulullah menutupi kepalanya dengan kain dan mempercepat langkahnya sampai keluar dari daerah itu, tanpa menoleh ke kanan maupun ke kiri. Berbeda dengan sikap Nabi yang menghindari tempat tersebut, putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, MBS, justru melihat Madain Saleh sebagai lokasi yang berpotensi besar untuk dijadikan destinasi wisata unggulan. Tak tanggung-tanggung, Kerajaan Arab Saudi mengucurkan dana sebesar 15 miliar dolar AED atau sekitar 214 triliun rupiah untuk menjadikan tempat ini sebagai kawasan wisata modern. Proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2035 sebagai bagian dari upaya untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi yang selama ini sangat bergantung pada minyak. Modernisasi ini bertujuan untuk menarik investasi asing, memperkuat sektor pariwisata, perhotelan, dan memperkenalkan budaya lokal ke mata dunia. Pada tahun 2023, proyek ini sudah mulai memperkenalkan infrastruktur pariwisata dan hotel-hotel mewah di kawasan tersebut. Dengan semangat membuka diri, Arab Saudi bahkan membuka pintu bagi investor asing untuk mengelola kawasan Madain Saleh sebagai daya tarik utama. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan sikap Nabi yang bahkan tidak ingin meminum air dari daerah tersebut dan secepat mungkin meninggalkan tempat itu agar tidak tertimpa murka Allah sebagaimana kaum Tsamud dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah sejarah Madain Saleh, kisah yang penuh pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Semoga cerita ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan. Jika ada kekeliruan, itu datang dari saya sebagai manusia biasa, dan yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di kisah-kisah menarik lainnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.